Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah salat Isya dan Tarawih Masjid Al-Mu'min rahimahullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan pada kita, dan tidak henti-hentinya Allah terus-menerus berikan nikmat kepada hambanya, karena Allah SWT bersifat Rahman, Maha Pemberi. Namun berkenaan dengan rahimnya, sayangnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian, tema yang diberikan pada saya atau yang saya sampaikan pada kali ini berkenaan tentang mewaspadai terhadap jeratan syaitan. Jamaah sekalian, perlu kita ketahui dan terus-menerus waspada bahwa musuh bebuyutan Bani Adam sejatinya iblis dan keturunannya. Sejak mula iblis telah bersumpah memusuhi Adam dan keturunannya. Qala Allah Ta'ala, Rabbi qala bima aghwaytani laqudanna lahum shiratakal mustaqim. Iblis saja mengakui, memanggil dengan Rabbi, sama dengan Rabbana, mengakui Allah sebagai penciptanya, menghidupkan, mematikan. Jadi kalau ada manusia yang anti Tuhan, tidak percaya kepada Allah yang menciptakan, menghidupkan, matikan, lebih parah, lebih celaka daripada iblis. Dan ini ternyata ada. Bahkan ada yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, menandingi Allah sebagaimana Fir'aun. Kemudian ada saja pengikut-pengikut yang mirip-mirip dengan Fir'aun, merasa berkuasa, merasa gagah, merasa mampu, merasa ini dan itu terus-menerus. Maka syaitan yang terdiri daripada jin dan manusia, sebagaimana kita juga sudah hafal, minal jinnati wan nas, maka Allah SWT mengingatkan kepada manusia, inna syaitana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa. Sesungguhnya syaitan bagimu, wahai Bani Adam, adalah musuh yang nyata. Benar-benar jadikan dia sebagai musuh, jangan jadikan sebagai teman, jangan jadikan sebagai penolong. Fattakhiduhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakuna min ashabis sa'ir. Sesungguhnya syaitan menyeru kelompoknya yang mau diajak agar menjadi penghuni neraka sa'ir, salah satu nama neraka. Jadi jamaah sekalian, di sini kita perlu waspadai, musuh manusia adalah setan, kemudian sasarannya adalah menjerumuskan kepada siksa Allah neraka. Kadang-kadang jamaah sekalian, sikap permusuhannya tidak mesti keras, dalam rangka menjerat, mengajak, menyeru. Kadang-kadang dengan cara kasar, dengan cara lunak halus. Maka saya bahasakan, setan menuntun ke neraka, sementara Nabi dan Rasul kadang-kadang menendang tapi ke surga. Karena dakwah itu kadang-kadang tegas, keras. Bayangkan ya mas sekalian, dituntun pelan-pelan dengan lunak, dengan lembut, tetapi ternyata menjerumuskan neraka, tidak terasa.
Kalau anak kecil mesti memilih yang enak, yang senang. Tapi manusia diberikan akal sehat, diberikan kudrah untuk memilih. Silahkan pilih, syariatnya begini dan begitu. Kemudian jamaah sekalian, setan ternyata ada langkah-langkah, tahapan demi tahapan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Khutuwat, khitab, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan. Ini perlu kita ketahui jamaah sekalian. Maka dalam suasana apapun setan tidak tidur. Dalam keadaan kadang-kadang tenang, dalam keadaan damai, atau mungkin dalam keadaan tegang, dalam keadaan perang, atau dalam keadaan susah, terus-menerus bagaimana trik-trik setan ini yang mesti kita waspadai. Kemudian jamaah sekalian, setan dari golongan jin tidak tampak, membisikkan yuwaswisu fi sudurin nas, merubah pola pikir, menjadikan hati kadang-kadang menjadi lemah, menjadi malas, menjadi menunda-nunda amal. Tidak tampak. Innahu yarakum. Sesungguhnya dia setan melihat kamu di mana berada, sementara kamu tidak melihat keadaan setan. Kalau mau diistilahkan curang dalam urusan peperangan strategi, ya setan curang. Melihat keadaan kita kemana berada dia tahu, kita gak dia. Dia ngumpet di mana kita tidak tahu. Itulah jamaah sekalian. Kalau bukanlah karena pertolongan Allah, perlindungan Allah, bantuan dari Allah, semua akan menjadi jeratan tawanan setan. Disinilah penting. Selain kita paham, kemudian ikhtiari, berusaha. Langkah setan yang pertama, setan akan menggoda, akan merubah seorang supaya tauhidnya, akidahnya menjadi belok, menjadi sesat, tidak mengambil akidah keimanan, tidak percaya kepada Allah SWT, kufur. Yang mau beriman dibuat ragu-ragu. Kenapa kamu ikut Muhammad? Kan kamu sendiri tahu bagaimana keadaan Muhammad. Kita para tokoh, para sepuh di negeri ini punya ini dan punya itu. Jadi terus membisikkan, sehingga ketika seorang mau mengikuti Muhammad SAW, beriman ragu-ragu. Tetapi ketika tetap dalam Islam keimanannya, mengikuti jalan Shiratal Mustaqim, akidahnya tetap mantap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, setan mengambil langkah berikut. Maka jamaah sekalian, untuk memantapkan keimanan kita terhadap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dalam kalimat ayat Al-Quran kita diulang-ulang untuk senantiasa memperbaiki syahadat. Di dalam sholat berapa kali kita menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, tajdidus syahadat, memperbaiki iman. Bahkan jamaah sekalian, dua surat yang senantiasa Rasulullah SAW membacanya di waktu pagi, permulaan hidup untuk sepanjang hari, siang hari sampai sore, sampai maghrib. Kemudian tatkala memasuki maghrib, Nabi juga mengulang lagi bacaan tersebut, adalah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Al-Kafirun dan Al-Ikhlas dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam sholat qobliyah fajar sebagai pemula untuk mengawali kehidupan dari ini siang hari sampai nanti sore, supaya terjaga keimanannya. Al-Ikhlas berkenaan dengan tauhid, Al-Kafirun berkenaan dengan bara, berlepas diri dengan kekufuran. Begitu juga ba'da maghrib, ba'diyah maghrib, mengulang kembali pembacaan Kafirun dan Al-Ikhlas. Kemudian jamaah sekalian, ketika seorang tetap tabah kokoh pendiriannya pada keimanannya, tidak goyah, maka setan masuk pada langkah berikutnya, yaitu menggoda dalam urusan ibadah, mengganggu, menggoda
dari urusan ibadah. Seorang hamba dia beriman, bertauhid, faham terhadap kalimat dari Muhammad Rasulullah, tapi dalam urusan ibadah, yang pertama menunda-nunda ibadah, atau mungkin ibadah terutama sholat ini yang 5 waktu tidak sebagaimana yang syariat perintahkan. Ada seorang kadang-kadang mengaku dirinya Islam, KTP-nya Islam, sholat hanya setahun 2 kali, Idul Fitri, Idul Adha sholat, tapi 5 waktu tidak. Atau datang di sholat tarawih dengan mukena yang baru, sarung baru, sejarah baru, tapi 5 waktunya bolong-bolong, mengganggu dari sisi ibadah. Dalam urusan ibadah yang kedua diganggu, dirusak, yaitu tidak sesuai dengan sunnah, melaksanakan ibadah tapi asal-asalan, hanya karena mengikuti katanya. Pak Kiai kan begini, Pak Kiai begini, tidak sebagaimana mengikuti sunnah. Maka kita saksikan rajin ibadah, tetapi dia terjerumus kepada amalan bid'ah. Setan lebih senang bergaul dengan ahli bid'ah, sebab dia merasa sunnah. Sementara kalau ahli maksiat, pada saatnya dia akan sadar, ini kan dosa, ini haram, ini tidak boleh. Ada kesadaran, tetapi ahli bid'ah, dia dibuat nyaman, tenang, terus-menerus oleh setan. Kalau dia tetap bertahan pada konsisten ibadahnya, ya, konsisten pada ibadahnya sesuai dengan sunnah, maka setan berikutnya menggoda agar seorang hamba tersebut melakukan dosa-dosa besar, kabair. Dosa besar itu jamaah sekalian, sebagaimana minuman keras, durhaka kepada orang tua, ya, bahkan mungkin dia juga berkenaan dengan berjudi, mencuri, bahkan riba, ya, membungakan uang, bunga berbunga adalah dosa besar, kabair. Setan terus menggoda. Godaannya, bisikannya, Allah kan Maha Pengampun. Kamu istighfar, bukankah Allah Maha Pengampun? Sebagian kamu sedekahkan, kamu santunkan kepada yatim piatu, atau kamu umrah dan haji di depan Ka'bah, bersimpuh, Allah Maha Pengampun. Maka digoda agar dia terus-terus melakukan dosa-dosa besar, termasuk durhaka kepada orang tua, berbuat kabair. Dan banyak yang tidak menyadari tentang urusan riba, merasa nyaman, bahkan setan merubah dengan bahasa bunga. Bunga itu kan wangi, membungakan uang, rentenir. Ketika seorang hamba tersebut tetap bertahan, akidahnya, ibadahnya sedang sunnah, dan tidak terjerumus kepada dosa-dosa besar, maka digoda agar dia terjerumus kepada dosa-dosa kecil. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Bedanya apa? Untuk dosa besar berkaitan dengan hudud. Untuk di dunia mesti ada, dijatuhkan hukuman berupa pidana-pidana. Tetapi di negeri kita tidak pernah kita hadapi atau kita saksikan. Orang mencuri dipotong tangan, berzina dirajam, pemabuk dicambuk. Ini contoh daripada dosa besar yang dalam syariat Islam diperlakukan hukum-hukum pidana. Akibat tidak diperlakukan, maka terus-menerus orang tersebut merasa nyaman. Ketika tidak juga melakukan dosa besar, dosa kecil, berbohong, pandangan mata, mendengar, ghibah. Dan kadang-kadang jam sekarang di bulan Ramadan sedang lapar-laparnya perut haus, tetapi tidak sadar dosa-dosa kecil nyangkut bersarang pada diri kita. Tidak kita sadar. Apakah kita keluar rumah pandangan mata sudah terganggu? Ketika berjualan atau berbelanja di pasar sudah terganggu dengan urusan dosa-dosa kecil. Setan menggoda dari dosa-dosa kecil. Apalagi dosa kecil bisa gugur dengan istighfar, bisa hapus dengan ibadah-ibadah, dengan wudhu, toharoh, sholat, menggugurkan dosa-dosa kecil, termasuk puasa ke puasa, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat. Sedekah merupakan penggugur dosa-dosa kecil. Dan itulah setan terus-menerus. Yang terakhir, setan
ketika tetap bertahan seorang hamba tersebut tidak tergoda dengan urusan-urusan tadi, godaan-godaan tersebut, maka berikutnya setan akan menggoda dalam urusan-urusan yang mubah. Mubah itu boleh jamaah sekalian. Mubah boleh, maka yang mubah ini akan berubah, bisa menjadi halal, bisa menjadi haram, bisa menjadi subhat dalam urusan mubah. Makan jamaah sekalian, makan yang halal karena lapar, itu mubah. Tapi kalau kemudian berlebih-lebihan dari sekedar kecukupan, tabdir, ifsad, mubadir, maka disitulah ada nilai-nilai dosanya. Hal yang mudah, mubah. Berpakaian menutupi aurat, mubah. Tapi ternyata yang dipakai mengandung urusan subhat, mencontoh meniru pakaian gaya orang jahiliyah, menjadi haram. Jadi jamaah sekalian, setan menggoda dalam urusan-urusan yang mubah. Hati-hati jamaah sekalian. Oleh sebab itu, mari jangan sampai kita terjerat ketika sudah menjadi tawanan setan, apalagi dalam urusan akidah keimanan. Tidak ada ampun lagi. Artinya ketika seorang mati dalam kekufuran, dalam kemusyrikan, bahkan pernah dia beriman alias murtad, naudzubillah. Maka sekiranya kita terjerumus dalam urusan dosa-dosa kecil, ada kesempatan kita istighfar, ada kesempatan kita melakukan kebaikan. Dan di bulan Ramadan inilah Allah menggelar berbagai sarana istighfar, taubat, amal-amal yang akan menggugurkan dosa-dosa kecil. Namun ketahuilah, sekecil-kecilnya dosa, kalau terus-menerus akan menumpuk bagaikan tumpukan pasir yang kemudian menggunung. Sekiranya Allah tidak mengampuni, naudzubillah. Seringan-ringannya dosa dan hukuman di akhirat, naudzubillah. Secepat-cepatnya hukuman di akhirat kita sudah tahu, hitungan waktu di akhirat. Maka jemaah sekalian, sebaik-baik orang yang terlanjur melakukan kesalahan adalah taubat, tubu ilallahi taubatan nasuha. Semoga Allah SWT melindungi menolong kita dari jeratan setan. Semoga Allah membimbing kepada kita sekalian dengan amal-amal kita lakukan di bulan Ramadan ini. Allah akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang muttaqin, yang kemudian Allah SWT menjaga kita dari jeratan setan sehingga kita menghadap Allah SWT dalam keadaan diridhoi. Demikian, semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Aku qouli hadza fa astaghfirullaha li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.